Pemirsa yang budiman, apa kabar? Semoga selalu sehat. Selamat berjumpa kembali di rumah persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum yang disingkat dengan RPKUUD 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kesehatan kepada kita. Amin. Hari ini RPKUUD 1945 tampil beda. Tanpa host dan tidak ada tamu. Hari ini saya ingin berbagi cerita. Episode yang lalu ada 3 generasi muda mengisi acara di RPKUUD 1945. Salah satu pemirsanya adalah Profesor Sri Bintang Pamungkas. Beliau kirim WA kepada saya sedikit menyindir. Begini, Mas Pri, mau kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dibahas kok Undang-Undang Dasar 2002. Selanjutnya beliau mengatakan juga, Mas Pri, tidak perlu membohongi generasi muda. Kembali saja ke Undang-Undang Dasar 1945, titik. Tidak perlu embel-embel dengan adendum. Saya kenal baik dengan Profesor Sri Bintang Pamungkas. Beliau kakak beradik dengan Profesor Sri Edi Suasono. Keduanya tokoh yang peduli terhadap konstitusi Indonesia. Profesor Sri Bintang Pamungkas condong kepada materi muatan secara umum. Sedangkan Profesor Sri Edi Suasono lebih fokus pada aspek ekonomi. Karena di sini menyindir saya membohongi, maka harus saya selesaikan. Namun tidak perlu ke baris krim. Cukup dengan cerita saja. Begini, rumah ini sifatnya kan mengajak kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Karena sifatnya mengajak, maka saya berpendapat ini seperti pemilu. Bahwasanya syarat utama untuk memenangkan pemilu adalah jangan pernah berbohong. Hal ini diingatkan oleh Ronald L. Vechu dalam bukunya Winning Election. Dikatakannya, lawan akan mencari tahu. Kuliah di mana? Dapat gelar apa? Penghargaannya apa? Dan lain-lain. Kebohongan akan berakibat fatal dalam pemilu. Oleh karena itu, siapa tahu ada di antara pemirsa punya pemikiran yang sama seperti Profesor Sri Bintang Pamungkas. Maka hari ini saya perlu cerita. Begini, bahwa saat ini ada 3 diskursus tentang konstitusi Indonesia. Ada yang ingin mempertahankan hasil amandemen. Kedua, melakukan amandemen lagi atau amandemen terbatas. Dan yang ketiga adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemudian disempurnakan dengan adendum. Sehingga untuk menentukan Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 2002, kita perlu membandingkannya dengan teori comparative approach. Itulah sebabnya di rumah ini
kita membicarakan keduanya. Baik Undang-Undang Dasar 2002 hasil amandemen dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke? Oke. Selanjutnya, mengapa ada embel-embel adendum? Adendum bukan ciptaan saya. Tuntutan cara adendum itu sudah ada atau sudah muncul sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimulai. Ada Front Pembela Proklamasi 1945 yang berisi tokoh-tokoh negarawan, baik dari kalangan politisi, akademisi, agamawan, purnawirawan, aktivis, seperti Tri Sutrisno, Usep Ranawijaya, John Pakan, Nyonya Supeni, Sri Edi Swasono, Sri Mulyono Herlambang, Kemal Idris, Saiful Sulun, dan lain-lain. Bahwa beliau-beliau itu sudah menyuarakan soal cara adendum tersebut. Khusus Jenderal Tri Sutrisno sampai kini masih terus berjuang melalui berbagai macam organisasi. Oleh karena itu, Panitia Ad Hoc 3 Badan Pekerja MPR menetapkan kesepakatan bahwasanya amandemen menggunakan model Amerika Serikat dengan 5 kesepakatan dasar. Pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tetap mempertahankan NKRI. Ketiga, dilakukan cara adendum. Keempat, mempertegas sistem presidensial. Dan yang kelima, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan. Bagi saya, mencermati 5 kesepakatan tersebut, saya berpendapat kesepakatan itu tidaklah logis. Bagaimana mungkin amandemen cara adendum bisa dilaksanakan jika penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan? Sebab cara adendum artinya asli itu tetap utuh. Nah, kalau dihapus penjelasannya, berarti konstitusi sudah tidak utuh lagi. Padahal penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjelaskan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan sebagai stats fundamental norm. Artinya, pasal-pasal dalam konstitusi harus dijiwai oleh nilai-nilai pembuka. Padahal, pengamandemen ingin mengganti muatan pasal-pasal. Maka, suka tidak suka, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapusnya. Agar jejak nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hilang. Akibatnya, generasi kelahiran pasca amandemen umumnya tidak pernah membaca penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak paham bahwa pasal-pasal konstitusi harus koheren dengan nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
sebagai ilustrasi bahwa pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ialah bahwa negara Indonesia itu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sedangkan Undang-Undang Dasar 2002 atau hasil amandemen itu berdasarkan individu yang oleh founding fathers and mothers dalam sidang di BPU PKI ketika menyusun rancangan Undang-Undang Dasar untuk tidak dipilih. Andaikan bangsa Indonesia saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 1999 hanya ingin jabatan presiden diatur dalam konstitusi, sesungguhnya bisa dilaksanakan dengan cara adendum sebagaimana Amerika Serikat mengamandemen konstitusinya. Tidak perlu merusak aslinya. Namun dengan adanya niat mengganti muatan pasal-pasal, maka dihapuslah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya agar nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikenali lagi. Padahal kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stat fundamental norm. Artinya harus menjiwai pasal-pasalnya. Pemirsa, dengan cerita saya tadi kiranya terjawablah. Mengapa di rumah persiapan ini membahas Undang-Undang Dasar 2002 hasil amandemen? Jawabannya untuk kita bisa membandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kita bisa menentukan sikap atas 3 diskursus terhadap konstitusi yang berkembang saat ini. Kedua, mengapa dalam amandemen yang sifatnya penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan dengan cara adendum? Agar nilai-nilai materi muatan konstitusi yang mengiringi kelahiran negara Republik Indonesia tetap utuh dan kokoh sebagai soko guru berdirinya negara Republik Indonesia. Demikian pemirsa sekalian, penjelasan saya. Semoga jawaban saya tersebut bisa menjawab bahwa saya tidak membohongi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam sehat selalu.